Halo sobatku semua, semoga hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan kelancaran rejeki serta kesehatan. Amin. Yuk langsung kita sikat ceritanya, bersama duo Bolne. Fei Long dan Li Tian terdiam. Mereka bukannya tidak tahu itu, hanya saja mereka terlalu memandang remeh keteguhan dan kekuatan Ming Roksue. Apa kamu yakin harta itu masih ada pada wanita itu? Bagaimana jika harta itu sebenarnya ada pada putranya? Bukankah kamu sudah melewatkan kesempatan bagus itu, kata Li Tian. Tuan utusan menggelengkan kepalanya. Aku pernah bersamanya di sebuah pertarungan. Dia tidak memiliki aura harta itu, kata tuan utusan singkat. Kalau begitu, sekarang kamu harus menceritakan rencanamu ke kami. Kami berdua merasa gerakan yang kami lakukan benar-benar tidak terarah, kata Fei Long. Tuan utusan mengangguk lalu mulai menceritakan rencananya dengan sangat detail. Wanita itu sudah mulai sedikit terpancing. Sebelum kesini aku melihat dia berada di kediaman klan Qin yang sudah dihancurkan. Aku yakin, setelah ini dia akan muncul di kawasan 7 klan kuno, ujar tuan utusan dengan penuh keyakinan. Di sisi lain, setelah sepekan beristirahat di kawasan Gunung Tanggalangit, 5.000-an pasukan aliansi kekuatan distrik tengah terlihat mulai kembali berkumpul. Di atas langit, 2 jenderal Istana Langit melayang bersama puluhan leluhur Sekte Mulia, Sekte Suci dan pelindung agung klan terkuat. Tidak berselang lama, 5.000-an anggota dari Sekte Mulia, Sekte Suci dan klan kuat juga mulai melayang lalu mengikuti gerakan 2 jenderal Istana Langit yang melayang ke arah kawasan 7 klan kuno. Di jurang langit, Qin San yang sedang duduk bersila membuka matanya lalu menarik batu pengirim pesan yang terhubung dengan Patriark Qian Fan. Dia berdiri lalu berjalan diikuti Qin Baihu dan Qin Jinlong. Adik Hua, waktunya bergerak, kata Qin San pada Ming Yihua yang berlari dari kejauhan mendekatinya. Singa mulia, Lao Shizi ikut berjalan di sisi Ming Yihua sebelum Qin San mengingatkannya. Singa Shizi, kamu tetap di sini. Kamu tidak akan mampu melewati dimensi kekacauan, kata Qin San. Singa tua itu hanya bisa mengangguk pasrah. Lagi pula dia tahu kekuatannya tidak bisa disandingkan dengan 2 binatang spiritual Qin San lainnya, Qin Biahu dan Qin Jinlong. Patriark Qin dan yang lainnya tampak berjalan dari kejauhan begitu melihat Qin San berjalan ke arah mereka. Tuan muda, apa Anda sudah akan pergi? Tanya Fu Jiang. Qin San mengangguk mengiyakan lalu tatapan terarah ke Qin Bo, ahli formasi klan Qin. Tetua Bo, apa Anda bisa ikut denganku ke kawasan 7 klan kuno? Mereka pasti akan sangat terbantu jika Tetua Bo ikut denganku, kata Qin San. Pria tua itu mengangguk dengan senang hati. Ang Bei, Fu Jiang, Nan Hang dan Fen Gun yang melihat itu ikut membuka mulutnya. Tuan muda, bawa kami juga, kata Fen Gun. Qin San tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Kekuatanku tidak sanggup melindungi banyak orang di dimensi kekacauan, kata Qin San. Dia sudah membawa Ming Yihua dan Qin Bo yang kemungkinan butuh perlindungan darinya saat berada di dimensi kekacauan untuk keluar dari dasar jurang langit ini. Jika dia masih membawa orang, Qin San tidak yakin energi pembatasnya masih sanggup menampung orang lain. Fu Jiang dan yang lainnya hanya bisa mengangguk mengerti. Ang Bei hanya diam. Dia tahu dengan kekuatannya, meski dia keluar dari dasar jurang langit ini, dia juga tidak akan banyak membantu. Qin San, Ming Yihua, Qin Bo, Qin Biahu dan Qin Jinlong mulai melayang meninggalkan orang-orang tadi. Begitu akan memasuki dimensi kekacauan, energi pembatas menggunakan energi kekacauan yang Qin San serap di pagoda 9 tingkat berdiri sempurna melindungi tubuhnya, Qin Bo dan Ming Yihua. Ketiganya lalu mulai melemparkan tubuh mereka memasuki dimensi kekacauan diikuti oleh Qin Baihu dan Qin Jinlong. Sementara itu di wilayah 7 klan kuno, cahaya ungu kebiruan tampak menyeruak melapisi formasi pertahanan kawasan yang luas itu. 2 jenderal Istana Langit bersama 5.000-an anggota aliansi distrik tengah melayang menatap cahaya di depan mereka dengan kening berkerut. Ini memiliki aura yang mirip dengan pertahanan klan Qin, gumam Li Tian.
Lebih dari 2000 kultivator 7 klan kuno melayang di dalam formasi pertahanan yang didirikan oleh aliansi 7 klan kuno. Tatapan mereka tampak menajam ke arah 5.000-an orang yang melayang di luar formasi mereka. Tidak berselang lama, 6 leluhur dan 7 patriark 7 klan kuno juga mulai muncul di langit wilayah mereka. 13 pemimpin aliansi 7 klan kuno ini saling bertemu mata dengan 2 jenderal istana langit serta puluhan leluhur sekte mulia, sekte suci dan pelindung agung klan kuat. Patriark Qianfan di antara 13 pemimpin aliansi 7 klan kuno bergumam dengan wajah menyimpan sedikit kekhawatiran. Sepertinya di luar sana benar ada kultivator alam semi kaisar yang menargetkan kita. Pantas saja leluhur Qianfan sangat mempersiapkan diri untuk menembus batasan kultivasi dunia tengah. Hari yang dia takutkan akhirnya terjadi. 7 klan kuno jadi target kekuatan di luar kendali kita, kata Patriark Qianfan. Dia tahu persis alasan Patriark Qianfan ingin menembus batasan kultivasi dunia tengah. Selain karena ingin menjadi yang terkuat, dia juga selalu mengkhawatirkan invasi orang-orang dunia langit. Leluhur klan Wan mendesah mendengarnya lalu ikut membuka mulutnya. Sepertinya kita hanya berharap pada kekuatan Tuan Qin San dan harta pertahanan yang sudah dia hibahkan untuk aliansi, kata pria tua itu. Di luar formasi pertahanan yang makin memancarkan cahaya ungu kebiruan, Fei Long dan Li Tian sudah melayang lebih dekat ke dinding cahaya formasi. Kalian akan meruntuhkan sendiri formasinya atau kami yang meruntuhkannya. Aku hanya ingin mengingatkan kalian, jika kalian bersikeras bertahan maka tidak akan ada yang tersisa dari 7 klan kuno, ancam Fei Long dengan nada penuh dominasi. 13 pemimpin aliansi 7 klan kuno mendengus mendengar itu. Apa orang dari dunia langit ini mengira 7 klan kuno sekarang sebagai generasi pengecut dan ingin membuat kita menyerah sebelum bertarung? Cih, aku lebih baik mati dibanding jadi budaknya, sembur leluhur klan Ji dengan tatapan membara. 5 leluhur lainnya ikut mengangguk. Patriark Qianfan sebagai pemimpin aliansi berusaha tenang lalu menjawab perkataan Fei Long. Kalau tidak salah Anda bukan bagian dari dunia tengah. Bukankah mencampuri urusan dunia tengah adalah hal memalukan bagi kalian? Kalian mungkin mengira sudah memperbudak aliansi distrik tengah itu, tapi pada dasarnya, kalian hanya dimanfaatkan oleh 5 sekte mulia untuk menghancurkan kami yang di luar jangkauan mereka, kata Qianfan yang mencoba menciptakan konflik di lingkaran musuh. Fei Long dan Li Tian tersenyum mengejek mendengarnya. Keduanya sama sekali tidak peduli jika dimanfaatkan oleh 5 sekte mulia ini. Mereka hanya ingin menjalankan skema yang dibangun Tuan Utusan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Kaisar Langit, Zhang Bingji. Sepertinya kalian memilih untuk melawan. Kalau begitu dengarkan baik-baik, saat pertahanan kalian ini runtuh maka tidak akan ada lagi 7 klan kuno di dunia tengah ini. Bahkan generasi yang baru lahir dari 7 klan kuno juga akan mati, kata Fei Long sambil mulai mengalirkan energi hebat ke tangannya. Di area belakang wilayah 7 klan kuno yang bersentuhan dengan jurang langit, Qin San, Ming Yihua, Qin Baihu, Qin Jinlong dan Qin Bo muncul di tepi jurang langit. Beberapa anggota aliansi 7 klan kuno yang berjaga di area itu langsung menyambut mereka dengan tatapan berbinar. Salam Tuan Qin, musuh sudah muncul di sisi gunung tangga langit, kata salah satu anggota 7 klan kuno yang berjaga di area itu. Qin San mengangguk ramah mendengarnya lalu menoleh ke Ming Yihua. Adik Hua, kamu bisa menerobos di sekitar area ini, kata Qin San. Usai mengatakan itu, dia menoleh ke Qin Baihu dan Qin Jinlong. Kalian berdua juga pergilah bersama adik Hua mencari area untuk menemaninya mencoba menerobos. Ingat, jangan pernah tinggalkan dia dalam situasi apapun, kata Qin San. 2 binatang spiritual itu mengangguk lalu bergerak bersama Ming Yihua. Qin San sendiri mengajak Qin Bo melayang ke arah pusat formasi aliansi 7 klan kuno. Hal pertama yang ingin dia lakukan saat ini adalah menguatkan formasi pertahanan 7 klan kuno. Keduanya terus bergerak hingga sampai di area pusat formasi 7 klan kuno. Puluhan ahli formasi berbagai tingkatan menyambut kedatangan Qin San dengan penuh hormat.
Begitu akan berjalan memasuki bangunan pusat formasi, ledakan sudah membahana di dinding formasi pertahanan yang ada di sisi gunung tangga langit. Qin San berhenti lalu mendongak menatap langit. Cahaya ungu kebiruan yang menutupi area luas wilayah 7 klan kuno tampak bergetar dengan kuat, namun setelah itu kembali tenang. Dari ketinggian 13 pemimpin 7 klan kuno terlihat melayang turun ke arah pusat formasi begitu mereka merasakan keberadaan Qin San. "Tuan Qin, syukurlah Anda sudah datang," kata Patriark Qian Fan. Qin San mengangguk lalu mengenalkan Qin Bo pada 13 pemimpin 7 klan kuno itu. "Tetua Bo akan membantu ahli formasi penguasa tingkat puncak kalian untuk sebisa mungkin mempertahankan formasi pertahanan ini," kata Qin San. Dia lalu melangkah memasuki bangunan pusat formasi bersama Qin Bo diikuti oleh 13 pemimpin 7 klan kuno. Di dalam bangunan itu, 7 ahli formasi penguasa tingkat puncak terlihat duduk bersila dengan kekuatan jiwa yang terus meluap mengisi ruang kosong di inti formasi pertahanan yang melindungi kawasan mereka. Di atas inti formasi pertahanan itu, harta pertahanan yang Qin San berikan pada aliansi 7 klan kuno tampak melayang tenang dengan cahaya ungu kebiruan yang menyembur. Teratai kecil itu terlihat menampakkan keagungan dengan cahayanya yang terus menyembur. Bahkan 7 ahli formasi penguasa tingkat puncak yang mengitari teratai berwarna ungu kebiruan tak hentinya menatap teratai itu dengan penuh kekaguman. Melihat Qin San yang datang bersama Qin Bo dan 13 pemimpin aliansi, 7 ahli formasi itu langsung menarik kekuatan jiwa mereka lalu berdiri menyambut 15 orang itu. Ruangan di pusat formasi ini memang cukup luas, meski sudah ada 20-an lebih orang di dalamnya, masih terlihat sangat lega. "Salam Tuan Qin," kata 7 ahli formasi itu. "Tuan Qin, harta yang Anda berikan ini benar-benar sangat berharga. Harta ini seperti mengisi setiap kekosongan energi pada formasi yang baru saja dihantam serangan dari luar," kata salah satu ahli formasi dengan nada penuh kekaguman. Qin San mengangguk lalu tersenyum. Dia lalu mengeluarkan teratai warna merah milik klan Qin yang diambilnya saat akan meninggalkan kediaman klan Qin. "Aku akan menambahkan harta pertahanan klan Qin untuk memperkuat formasi pertahanan kalian. Dengan kekuatan teratai yang sebelumnya kuberikan dan teratai klan Qin ini, serta kekuatan para ahli formasi 7 klan kuno, aku yakin formasi pertahanan kalian akan sangat sulit diruntuhkan jika hanya mengandalkan kekuatan 2 ahli semi-kaisar di luar sana," kata Qin San. Apalagi dia juga mengikut sertakan Qin Bo, ahli formasi penguasa tingkat puncak yang dimiliki klan Qin. Formasi pertahanan yang ada di kediaman klan Qin yang hanya ditunjang oleh 1 ahli formasi penguasa tingkat puncak bisa bertahan lama dari gempuran kekuatan aliansi distrik tengah. Di wilayah 7 klan kuno ini, ada 7 ahli formasi penguasa tingkat puncak dan puluhan ahli formasi penguasa tingkat lebih rendah. Dengan kekuatan itu ditambah teratai yang dia bentuk dari tanah gunung surgawi dan esensi darahnya serta teratai warisan Qin Nan, Qin San sangat yakin pertahanan 7 klan kuno akan sangat tangguh. Cahaya merah tampak mulai muncul di kubah cahaya yang melindungi wilayah 7 klan kuno. Cahaya itu lalu menyatu dengan cahaya ungu kebiruan yang sejak awal menyelimuti kubah cahaya itu. Di area luar formasi, Fei Long dan Li Tian tampak menggertakkan giginya begitu merasakan kekuatan dari formasi pertahanan yang membatasi tempat mereka melayang dengan daratan 7 klan kuno malah semakin meningkat setelah serangan pertama mereka. "Sial, aku tidak menyangka warisan 7 klan kuno di dunia tengah ini begitu tangguh. Kita sepertinya akan butuh waktu berhari-hari untuk bisa benar-benar meruntuhkan formasi ini," kata Li Tian dengan nada yang terdengar putus asa. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan kesulitan seperti ini di dunia tengah. Saat meninggalkan dunia langit, di matanya semua hal di dunia tengah sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan mereka. Namun ini kali keduanya mereka menemukan hambatan yang begitu berat. 1 kali di kediaman klan Qin dan sekarang di kawasan 7 klan kuno ini. Kita hanya berharap wanita murahan itu benar-benar terpancing dengan skema yang sedang dibangun oleh Tuan Utusan, kata Fei Long. Di dalam bangunan pusat formasi aliansi 7 klan kuno,
Qin San tampak berdiri dengan senyuman di bibirnya setelah berhasil menyatukan teratai merah, warisan leluhur Qin Nan dengan formasi pertahanan 7 klan kuno dan harta pertahanan teratai ungu kebiruan yang dia ciptakan. 7 ahli formasi penguasa tingkat puncak 7 klan kuno merasakan kekuatan dari formasi mereka dengan penuh kekaguman. Mereka bisa merasakan sendiri kekuatan dan daya tahan formasi mereka saat ini jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Qin San lalu menoleh ke Qin Bo, Tetua Bo. Anda di sini membantu 7 tetua formasi lainnya untuk menguatkan dan mengisi ruang dari formasi pertahanan mereka, kata Qin San. Qin Bo mengangguk patuh lalu mengambil area duduk mengitari inti formasi dan 2 teratai bersama 7 ahli formasi penguasa tingkat puncak lainnya. Qin San sendiri berjalan keluar dari ruangan dan bangunan itu bersama 13 pemimpin 7 klan kuno. Tuan Qin, terima kasih atas semua yang sudah Anda lakukan untuk membantu 7 klan kuno, kata Patriark Qian Fan. 6 leluhur dan patriark lain ikut mengangguk sambil menatap Qin San penuh terima kasih. Qin San membalasnya dengan senyuman. Semuanya karena komitmen yang 7 klan kuno berikan. Aku bukan orang yang pelit pada sekutuku, kata Qin San. 13 pemimpin 7 klan kuno merasa bersyukur menyetujui ajakan Qin San sebelumnya. Jika saat itu mereka menolak, maka hari ini mungkin akan menjadi hari yang buruk bagi mereka. Mereka sama sekali tidak yakin formasi pertahanan yang hanya ditunjang dengan kekuatan para ahli formasi yang mereka miliki, bisa bertahan lama di bawah tekanan 2 kultivator semi-kaisar dan ratusan kultivator alam nirwana dari aliansi kekuatan distrik tengah. Aku akan pergi meninggalkan kawasan ini untuk menghancurkan sisa markas dari 5 sekte mulia itu. Aku juga akan mencoba menusuk dari belakang dari arah Gunung Tangga Langit, kata Qin San. Apa Anda butuh orang untuk bersama Anda melakukannya? Tanya Patriark Qian Fan. Mereka memiliki ratusan kultivator alam nirwana termasuk puluhan kultivator alam nirwana tingkat puncak yang masih menganggur. Qin San menggelengkan kepalanya. Dia merasa akan lebih leluasa bergerak jika hanya bergerak sendiri. Lagi pula dia hanya ingin menjalankan strategi gerilya untuk mengacaukan konsentrasi musuh. 13 itu pemimpin 7 klan kuno itu hanya bisa mengangguk. Saat akan pergi Qin San menitipkan Ming Yihua yang sedang berusaha menerobos ke alam nirwana, dan sedang berada di area yang tidak jauh dari tepi jurang langit. Usai mengatakan semuanya, Qin San mulai melayang meninggalkan tempat itu lalu muncul di sekitar tebing jurang langit. Sepertinya, Bai Hu sendiri sudah cukup untuk menemani dan menjamin keselamatan adik Hua. Aku sebaiknya mengajak Jin Long. Naga ini sudah terlalu lama tidak merasakan pertarungan, gumam Qin San. Dia akhirnya kembali meninggalkan tepi jurang langit lalu muncul tak jauh dari tempat Ming Yihua sedang duduk bersila. Jin Long, kamu ikut denganku Bai Hu. Kamu tetap di sini menjaga adik Hua, kata Qin San. Qin Jin Long yang duduk dalam wujud manusia langsung berdiri dengan senyuman di bibirnya. Bos, sebaiknya Jin Long saja yang di sini, kata Qin Bai Hu protes. Qin San menggelengkan kepalanya. Tidak, aku butuh kamu di sini untuk menjaga dan memastikan keselamatan adik Hua. Lagi pula Jin Long sudah terlalu lama tidak merasakan pertarungan langsung, kata Qin San. Qin Bai Hu hanya bisa mengangguk patuh sambil menatap punggung Qin San dan Qin Jin Long yang melayang meninggalkan area itu. Qin San mengibaskan tangannya menciptakan lubang kehampaan. Begitu lubang hitam besar terbentuk di atasnya, Qin Jin Long mulai berubah wujud menjadi seekor naga emas. Keduanya lalu melayang memasuki lubang hitam tadi. Di sisi lain, di tepi jurang langit di sisi Gunung Tangga Langit, Ming Roksue dan Qin Yan tampak muncul di tempat itu dengan persepsi yang menyebar luas. Tempat ini sudah tidak seperti saat kita mengunjunginya sebelumnya. Daya tolaknya menghilang, kata Ming Roksue dengan kening berkerut. Qin Yan mengangguk membenarkan perkataan istrinya. Ternyata ada dimensi kekacauan yang tercipta di antara daratan ini dengan dasar jurang. Peristiwa besar apa yang pernah terjadi di sini, gumam Ming Roksue saat merasakan dimensi kekacauan dengan indera spiritualnya.
Qin Yan ikut tertegun saat indera spiritualnya menyentuh area dimensi kekacauan. Energi kekacauan di dalamnya bahkan jauh lebih menakutkan dari ruang hampa di dunia tengah ini. Ini seperti dimensi lain yang tertanam di dunia tengah ini, balas Qin Yan. Ming Roxue tiba mengernyit saat mendengar ledakan besar di area lain. Serangan ke wilayah 7 klan kuno sepertinya sudah dilakukan oleh 2 jenderal istana langit itu. Kak Yan, ayo kita kembali ke Gunung Ilahi. Aku ingin mengumpulkan balai bayangan dan 3 klan kuno, kata Ming Roxue. Usai mengatakan itu keduanya lalu menciptakan lubang hitam dan meninggalkan tempat itu melalui ruang hampa. Di area lain di jarak puluhan mil dari Gunung Tangga Langit, Qin San dan Qin Jinlong melayang keluar dari lubang hitam kehampaan. Begitu keluar dari lubang hitam itu, Qin Jinlong langsung berubah wujud menjadi manusia kemudian ikut melayang ke arah barat mengikuti Qin San. Qin San dan Qin Jinlong akhirnya kembali membuat lubang kehampaan, dan keluar di hutan yang tidak terlalu jauh dari area markas Sekte Roh Alam. Aura keduanya menyeruak menyelimuti markas luas itu. Garis cahaya langsung menyeruak dari tengah wilayah markas sekte itu lalu menyebar membentuk kubah cahaya. Ratusan orang muncul di langit markas itu sambil melepaskan indera spiritual mereka. Sial, sepertinya orang yang sama yang memanfaatkan situasi sebelumnya yang menyerang markas sekte petir suci dan sekte mata jiwa kini menargetkan markas sekte kita, kata seorang pria tua di alam nirwana tingkat 9. Pria tua itu ini adalah tetua pertama sekte roh alam, orang yang ditugaskan untuk menjaga markas. Tatapan mereka tampak membeku begitu melihat makhluk besar sedang melayang tenang di luar kubah cahaya formasi pertahanan mereka. Klan Naga. Sejak kapan naga muncul di dunia tengah ini, kata salah satu pria tua di dalam markas sekte roh alam. Di luar, Qin Jinlong sudah membuka mulutnya yang besar lalu menyemburkan api hitam ke arah kubah cahaya. Qin San tidak tinggal diam. Saat cahaya emas menyeruak dari tubuhnya, dia meluncur seperti roket dengan tinju yang terkepal kuat ke arah kubah cahaya. Qin San ingin mencoba kekuatan tubuhnya pasca berhasil menaikkan level kekuatan tubuh kaisar miliknya di dalam lantai 5 pagoda 9 tingkat. Duar, duar. Api hitam Qin Jinlong menyebar menutupi kubah cahaya. Dari arah belakang Qin San sudah menarik tangannya ke belakang, lalu mengayunkan dengan kuat ke arah kubah cahaya. Cahaya emas yang awalnya menyebar seperti menyatu ke tinjunya. Duar, jeder, ledakan menggema, retakan terlihat menyebar di dinding formasi penguasa tingkat puncak itu. Orang-orang sekte roh alam yang melayang di dalam kubah cahaya langsung panik. Tak perlu waktu lama, retakan akibat tinju Qin San dan api hitam Qin Jinlong akhirnya menyebar ke semua dinding formasi itu. Cahaya pada formasi berangsur-angsur meredup lalu menguap begitu saja. Formasi pertahanan sekte roh alam runtuh hanya dengan 1 kali serangan. Bahkan Qin San sekalipun terlihat terpukau dengan peningkatan kekuatan pukulannya menggunakan kekuatan tubuhnya. Tetua pertama klan roh alam melayang bersama lebih dari 10 kultivator alam nirwana lainnya. Berbeda dengan sekte petir suci dan sekte mata jiwa saat diserang lalu yang hanya dijaga oleh kurang dari 5 orang kultivator alam nirwana, kali ini sekte roh alam benar-benar berhati-hati dengan tetap menyiagakan lebih dari 10 kultivator alam nirwana untuk menjaga markas sekte mereka. Qin San dan Qin Jinlong melayang memasuki langit sekte roh alam. Tatapan Qin San menyapu lebih dari 10 kultivator alam nirwana dan lebih dari 30 kultivator alam kekosongan serta seratusan orang kultivator alam mulia. Cukup hati-hati, sepertinya sekte roh alam ini cepat belajar dari kejadian di markas sekte petir suci dan sekte mata jiwa. Sayangnya jumlah dan kekuatan kalian masih belum cukup untuk melepaskan markas kalian dari kehancuran, kata Qin San. Bro. Auman Qin Jinlong menggetarkan hati orang-orang sekte roh alam. Sisik naga itu perlahan berubah warna dari warna emas menjadi warna hitam. Tetua pertama sekte roh alam, menelan ludah melihat perubahan pada naga besar di depannya. Ini pertama kalinya dia melihat langsung wujud dari seekor naga. Selama ini, orang-orang di dunia tengah mengira tidak ada lagi anggota klan naga di dunia tengah.
Wujud naga ini bahkan tidak tercatat di gulungan kuno mengenai klan naga yang ada di sekte. Dia bisa berubah warna sisik, batin tetua pertama sekte roh alam sambil berusaha menjaga ketenangan dirinya. Bukan hanya dia, perubahan raut wajah juga terlihat pada orang-orang sekte roh alam lainnya. Bersiap, dirikan, teriak tetua pertama sekte pada para ahli formasi yang sedang berada di pusat formasi sekte. Cahaya langsung menyeruak dari area pusat formasi lalu membentuk kubah cahaya menutupi area tempat Qin San dan Qin Jinlong melayang. Formasi sampah, kata Qin San. Hanya dengan sesaat mengedarkan kekuatan jiwanya, dia sudah bisa dengan cepat menemukan celah kelemahan formasi pengurung yang mengitarinya bersama Qin Jinlong. Cahaya lain tampak kembali muncul di area inti pusat formasi sekte roh alam lalu lagi-lagi membentuk kubah cahaya yang mengurung Qin San dan Qin Jinlong. Qin San mendengus lalu melepaskan kekuatan jiwanya dengan maksimal. Para ahli formasi yang menjaga pusat formasi sekte tersentak saat inti formasi pengurung dan penyerang yang baru saja mereka aktifkan bergetar hebat. Ada ahli formasi dengan kekuatan jiwa yang begitu dahsyat mencoba mengambil alih kendali formasi, kata salah satu tetua formasi sekte dengan wajah muram. Cepat, satukan kekuatan jiwa kalian dan pertahankan kendali formasi, kata pemimpin dari para ahli formasi itu. Di langit, tetua pertama sekte roh alam mengernyit saat melihat kubah cahaya yang mengurung Qin San dan Qin Jinlong mulai bergetar hebat dan perlahan memudar. Sial! Apa yang terjadi? Kalian tunggu apa lagi, lepaskan serangan dari formasi penyerang yang sudah aktif, teriaknya. Sayangnya tidak ada apapun yang terjadi selain makin pudarnya cahaya dari kubah cahaya yang mengurung Qin San dan Qin Baihu. Di sisi lain, Qin San sudah merentangkan kedua tangannya lalu menunjuk ke arah para kultivator alam mulia, dan alam kekosongan sekte roh alam sedang melayang. Cahaya terlihat ditembakkan dari inti formasi sekte kemudian membentuk kubah cahaya yang malah mengurung para kultivator alam kekosongan dan alam mulia sekte roh alam. Apa yang terjadi? Apa kalian sudah gila, malah mengurung orang sendiri? Bentak tetua pertama sekte. Wajahnya makin muram saat melihat formasi penyerang juga sudah aktif di sekitar orang-orangnya di alam kekosongan dan alam mulia. Bola-bola energi muncul di dalam formasi pengurung lalu mulai jatuh bagaikan hujan yang mengguyur seratusan ahli alam mulia dan 30-an kultivator alam kekosongan sekte roh alam. Tetua, kendali formasi kita sudah diambil alih oleh ahli formasi lain. Suara pemimpin ahli formasi di area pusat formasi terdengar jelas di telinga tetua pertama sekte. Wajah pria tua itu benar-benar muram. Semuanya, siapkan diri kalian. Aku tidak percaya, kita tidak bisa mengalahkan satu orang dan satu naga ini. Orang ini sepertinya belum mencapai alam nirwana tingkat puncak dan naga itu mungkin masih berada di tingkat agung, teriak tetua pertama. 5 kultivator alam nirwana sekte roh alam melayang mendekati kubah cahaya yang mengurung rekan mereka. Sementara tetua pertama sekte bersama 10 kultivator alam nirwana lainnya bersiap menyatukan kekuatan mereka menyerang ke arah Qin San dan Qin Jinlong yang masih melayang diam. Jinlong, kamu bisa menyemburkan apimu ke dalam formasi yang mengurung seratusan lebih kultivator alam mulia dan alam kekosongan itu. Seharusnya 5 kultivator alam nirwana tingkat menengah yang sekarang membantu mereka tidak akan jadi masalah buatmu, kata Qin San. Tenang bos, kekuatanku sudah meningkat banyak sejak berada di dunia dimensimu, balas Qin Jinlong lalu mulai melayang dengan tubuh besarnya bergerak ke arah 100 lebih kultivator alam mulia, dan alam kekosongan sekte roh alam yang sudah terkurung dengan formasi sekte mereka sendiri. Di dalam formasi bola-bola energi terus berjatuhan menghujani 100 lebih kultivator alam kekosongan dan alam mulia sekte roh alam. 100 lebih orang itu menyatukan kekuatan mereka menghancurkan bola-bola energi yang tiada habisnya. Melihat naga hitam bergerak ke arah rekan mereka, 5 kultivator alam nirwana yang awalnya ingin membantu menghancurkan formasi pengurung langsung berbalik arah dan menghadang pergerakan Qin Jinlong. Naga hitam itu menyengir melihat 5 orang ini melayang mengepungnya. Kekuatan kalian sepertinya belum cukup untuk menguji batasanku saat ini,
kata pewaris naga leluhur itu kemudian mulai bergerak sangat lincah dengan tubuh besarnya. Api berwarna biru gelap menyembur dari mulutnya meningkatkan suhu yang ada di langit sekte roh alam. Para kultivator alam rendah yang ada di daratan sekte roh alam bahkan bisa merasakan peningkatan suhu yang menyiksa. Begitu Qin Jinlong mulai menyemburkan api biru gelap miliknya, ini adalah api dari esensi api biru yang pernah dimurnikan oleh Qin Jinlong. Saat api biru, Huoyan, pertama kali diserahkan ke Qin San. Di sisi lain, Qin San sudah bersiap dengan cahaya emas yang menyeruak kembali dari tubuhnya lalu membentuk zirah. Tetua pertama sekte dan 10 orang alam nirwana yang bersamanya menatap tajam ke arah Qin San. Dia hanya kultivator alam nirwana tingkat 8. Cari mati, gumam tetua pertama begitu merasakan aura ranah kultivasi Qin San. Dia tidak percaya satu orang ini ngotot menyerang satu markas sekte mulia hanya dengan basis kultivasi seperti ini. Indra spiritual tetua pertama menyebar mencoba mencari orang lain yang kemungkinan datang dengan Qin San. Sayangnya, indra spiritualnya benar-benar tidak lagi menemukan siapapun. Sepertinya kamu hanya datang membawa nyawa. Tadinya aku mengira kamu datang dengan beberapa orang, dan sengaja muncul sendiri untuk mengelabui kami. Tapi sepertinya kamu benar-benar datang sendiri. Katakan siapa kamu agar aku bisa membunuhmu dan memberitahu letak makammu pada orang-orang yang kamu tinggalkan, kata pria tua. Dari rasa pesimis kini berubah dengan optimisme begitu merasakan Qin San hanya sendiri dan baru berada di alam nirwana tingkat 8. Rin San hanya tersenyum mengejek mendengarnya lalu menarik topeng dari wajahnya. Namaku Qin San dari klan Qin, ujarnya lalu mulai menerjang dengan tangan kosong ke arah tetua pertama dan 10 kultivator alam nirwana sekte roh alam. Para tetua sekte roh alam itu terlihat terpaku sesaat begitu melihat wajah Qin San. Mereka tidak pernah menyangka jika orang yang menyerang mereka ternyata masih cukup muda dan klan Qin. Melihat Qin San yang malah terus menerjang ke arahnya, tetua pertama sekte mendengus meremehkan lalu mengumpulkan energi ke tangan kanannya. Saat harak Qin San makin dekat, dia mengibaskan tangannya dan melepaskan energi yang begitu dahsyat. Daya hancur yang dibawa kibasan tangannya membuat kultivator alam nirwana lainnya di sekitarnya bergidik ngeri. Mereka tidak percaya pemuda ini malah masih menerjang ke arah energi besar serangan tetua pertama. Qin San tidak mengendorkan kecepatannya. Tangannya ditarik ke belakang lalu diayunkan ke arah energi padat yang dilepaskan oleh tetua pertama. Wush, duar. Cahaya emas yang awalnya hanya menutupi tubuh Qin San tiba-tiba seperti menyebar saat Qin San meninju ke arah energi serangan tetua pertama. Cahaya emas itu seakan menyerap fluktuasi energi sehingga ledakan sama sekali tidak berpengaruh pada Qin San yang ada di tengah ledakan. Tidak mungkin, aku tidak pernah mendengar ada jenius yang lahir dari klan Qin. Jika ada, seharusnya sejak dulu mereka mulai bangkit kembali dan tidak terus-menerus mengurung diri di dalam kediaman mereka, gumam tetua pertama saat melihat serangannya dihancurkan begitu saja oleh Qin San. Qin San tersenyum mengejek sambil kembali bergerak. Sudah kukatakan kekuatan kalian belum cukup untuk menghindarkan kehancuran markas sekte kalian, kata Qin San. 11 orang itu langsung mengeluarkan senjata spiritual mereka. Orang-orang ini tidak lagi berani mengabaikan serangan Qin San. Para tetua sekte roh alam itu mulai menyebar lalu membentuk formasi pertarungan dan menempatkan Qin San di tengah-tengah. Pola dari cahaya yang menyebar dari senjata spiritual 11 orang ini mulai terbentuk. Qin San melayang di tengah orang-orang itu dengan kening berkerut. Formasi pertarungan, menarik, batinnya. Qin San tidak ingin menunda lebih lama, pedang dewa muncul di tangannya. Bilah hitam pedang itu terlihat berkilat lalu polap cahaya merah muncul menghiasi bilah hitam pedang itu. Tekanan muncul dari pola yang dibangun dari formasi pertarungan 11 tetua roh alam itu. Ada yang seperti ini, gumam Qin San saat merasakan hukum alam seakan bergerak, untuk memberi tekanan padanya begitu 11 orang ini membentuk pola unik dan membaca mantra khusus. Sayangnya, dia juga kultivator yang menguasai hukum alam. Bukan hal sulit untuk mematahkan tekanan hukum alam seperti ini.
Pedang di tangannya makin memperlihatkan cahaya merah yang menyilaukan. 11 pria tua itu mengibaskan pedangnya diikuti energi serangan yang begitu dahsyat mengalir mengikuti pola cahaya yang mereka dirikan sebelumnya. Qin San meletakkan kedua tangannya ke gagang pedang dewa, lalu mengibaskannya dengan kekuatan tubuh tingkat kaisar miliknya. Di sisi pertarungan lain, Qin Jinlong membuat 5 kultivator nirwana yang menghadapinya tersisa 2 orang. Dia membakar hangus 2 orang lainnya dengan api biru gelapnya berkat gerakannya yang tidak bisa ditebak oleh orang-orang ini. 2 orang tersisa melayang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. 1 rekan mereka masih terlihat menggelepar di dalam cengkraman cakar naga hitam itu. Duar, duar, duar. 2 orang tersisa dikagetkan dengan ledakan besar yang menggema di area pertarungan Qin San bersama 11 orang tetua sekte roh alam. Asap tebal mengepul lalu membentuk kabut menutupi area ledakan. 7 orang terhempas keluar dari area ledakan tadi dengan darah yang menyembur dari seluruh lubang di wajah mereka. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menyeimbangkan tubuh mereka hingga terhempas ke daratan sekte roh alam. Kubangan besar terbentuk akibat benturan tubuh dari 7 orang tadi. 4 orang sisanya termasuk tetua pertama sekte roh alam masih bertahan di langit. Namun luka dalam di tubuh mereka sudah sangat serius. Mereka hanya lebih beruntung dari 7 orang lainnya karena dengan cepat bisa mendirikan energi pembatas melindungi tubuh mereka. Pola formasi pertarungan yang mereka bentuk hancur seketika. Hukum alam yang coba mereka gerakkan dengan mantra tidak berpengaruh sama sekali atas Qin San. Kini giliran Qin San kembali yang memulai inisiatif serangan, pedang dewa di tangannya masih bercahaya terang. Begitu pedangnya dikibaskan, aroma daya hancur dari energi yang dilepaskan pedang itu menggetarkan jiwa 4 orang tetua sekte roh alam yang masih melayang sambil menahan rasa sakit organ dalam mereka. Tetua pertama sekte roh alam menggertakkan giginya. Dia tidak pernah membayangkan akan mati di tangan kultivator yang jauh lebih muda darinya. Dia sudah berusia ratusan tahun dan dikalahkan oleh pria dengan usia di bawah 40 tahun. Keluarkan semua harta pertahanan yang kalian miliki, jika tidak kalian akan mati dengan energi pedang orang ini, teriak tetua pertama pada 3 rekannya yang lain. Dia juga terlihat mengeluarkan sebuah kristal berwarna hitam lalu menghancurkannya. Cahaya menyeruak dari benda tadi lalu menyelimuti tubuhnya. Hal yang sama juga dilakukan 3 orang lainnya. Mereka benar-benar menarik harta pertahanan mereka lalu mulai melepaskan serangan balasan untuk menghancurkan energi pedang dewa. Duar, duar, duar. Sayang sekali serangan 4 orang itu tidak bisa menghentilkan energi pedang dewa. Jangankan menghentikannya, bahkan daya hancur dari energi pedang ini tidak terasa melemah setelah benturan tadi. Tetua pertama sekte roh alam hanya bisa berharap pada harta pertahanannya sambil mengangkat pedang spiritual tingkat agung kualitas tinggi miliknya. Dia membiarkan pedangnya berbenturan langsung dengan energi pedang dewa. Hal yang sama juga dilakukan 3 tetua lainnya. Duar, ledakan kembali membahana lalu membentuk kabut asap. 4 orang dari dalam kabut asap terhempas dengan luka serius yang terlihat di tubuh mereka. Qin San menyimpan pedang dewa lalu bergerak sangat cepat. Dia menghancurkan tubuh 3 tetua tadi lalu kembali bergerak dan muncul di atas tubuh tetua pertama sekte roh alam yang sedang jatuh tak terkendali. Kamu akan menghadapi amarah sekte roh alam, kata pria tua itu. Qin San mendengus mendengarnya sambil menarik tinjunya ke belakang lalu diayunkan ke tubuh pria tua itu. Sektemu sudah berakhir sejak mereka bersatu dengan para manusia dari Istana Langit, katanya. Duar, tubuh pria tua itu langsung dihancurkan menjadi kabut darah. Bagaimana mungkin tubuhnya yang tidak lagi dilindungi harta pertahanan bisa bertahan dari tinju Qin San yang menggunakan kekuatan tubuh kaisar? Di sisi pertarungan lainnya, Qin Jinlong juga terlihat berhasil membunuh 2 kultivator alam nirwana yang tersisa. Tatapan naga hitam itu kini tertuju ke seratusan lebih kultivator alam mulia, dan alam kekosongan yang masih bertahan di dalam formasi pengurung dan terus-menerus berupaya menangani serangan yang ditimbulkan dari formasi penyerangan yang mengitari mereka.
Qin Jinlong kembali meliuk dengan tubuh besarnya ke arah seratusan lebih orang itu lalu mulai berputar menyemburkan api biru gelap dari mulut besarnya. Satu persatu orang di dalam formasi pengurung itu terpanggang setelah kehabisan energi pembatas. Sementara di daratan Sekte Roh Alam, Qin San juga sudah mendarat lalu membunuh 7 orang yang sebelumnya terhempas ke daratan Sekte Roh Alam. Tidak ada satupun dari kultivator alam nirwana itu yang dibiarkan hidup. Qin San lalu kembali melayang ke langit sambil menoleh menyaksikan apa yang dilakukan Qin Jinlong. Naga hitam itu memanggang orang-orang di dalam formasi pengurung, hingga tidak tersisa satu orang pun lagi. Qin San lalu menyapukan pandangannya ke area bawah. Kalian semua yang tersisa, keluarlah dari markas kalian. Kalau tidak, maka nasib kalian akan sama dengan para tetua kalian, kata Qin San. Ratusan orang terlihat bergerak sangat cepat di daratan Sekte Roh Alam ke arah gerbang keluar markas sekte mereka. Orang-orang ini tidak berani mengabaikan peringatan Qin San. Qin Jinlong lalu ikut melayang rendah dan menembakkan bola-bola apinya ke markas Sekte Roh Alam. Tidak ada lagi bangunan di dalam markas itu yang berdiri. Qin Jinlong benar-benar memberi kehancuran yang setimpal atas kehancuran yang diberikan aliansi kekuatan distrik tengah ke kediaman klan Qin area yang dulunya dipenuhi dengan pohon besar, bangunan kuno yang tertata rapi dan bukit-bukit yang berjejer sepanjang 1 mil kini benar-benar menjadi area yang hancur. Markas Sekte Roh Alam ini kini dipenuhi dengan kubangan besar serta api yang masih menyala terang di berbagai sudut. Orang-orang yang ada di desa-desa dan kota terdekat berhamburan keluar saat melihat asap hitam membumbung di kejauhan. Apa itu berasal dari markas Sekte Roh Alam? Sepertinya ada kelompok lain yang kembali memanfaat situasi saat para leluhur 5 sekte mulia sedang mengerahkan pasukan mereka ke wilayah 7 klan kuno. Kata seorang warga sambil mendongak menatap asap hitam yang berkumpul di langit seperti membentuk awan tebal. Ini seperti yang terjadi pada Sekte Petir Suci dan Sekte Mata Jiwa. Markas 2 sekte mulia itu juga diserang beberapa bulan lalu saat situasinya seperti sekarang. Kali ini giliran Sekte Roh Alam, jawab pemuda yang berdiri di dekat pria yang tadi mengomentari asap hitam yang mengepul di kejauhan. Aku mengira 5 sekte mulia bersama para manusia dari dunia langit sudah melakukan operasi besar pada orang-orang yang menyerang markas Sekte Petir Suci dan Sekte Mata Jiwa. Lagi pula, bukankah mereka juga mengatakan kekuatan yang melakukan itu didukung oleh 7 klan kuno? Sekarang mereka sudah mengepung wilayah 7 klan kuno, tapi serangan serupa ke markas mereka masih terjadi, ujar pria lainnya di tempat itu. Sementara di langit markas Sekte Roh Alam, Qin San dan Qin Baihu terlihat sudah kembali memasuki lubang hitam. Keduanya menghilang di tempat itu begitu lubang hitam tadi tertutup rapat. Yang ada hanya aura kehancuran yang tersisa di tempat itu. Para murid Sekte Roh Alam yang sebelumnya diampuni oleh Qin San berhenti beberapa mil dari markas mereka. Ribuan murid pemula ini mendongak menatap langit sambil merasakan kehancuran yang terjadi di markas sekte mereka. Abis sudah, saat leluhur, patriark dan para tetua yang kuat menyerang tempat lain. Markas kita malah di bumi hanguskan, kata salah satu murid dengan wajah penuh penyesalan. Murid lainnya hanya bisa mendesah pasrah melihat asap hitam tebal yang terus menyeruak ke langit dari arah markas sekte mereka. Para murid ini hanya kultivator alam agung ke bawah, bagaimana mungkin mereka bisa melawan saat seorang kultivator alam nirwana tingkat 8 dengan kekuatan tak terbatas menyerang sekte mereka. Jangankan mereka, para tetua yang tinggal menjaga markas di alam nirwana, kekosongan dan mulia pun semuanya mati. Kita bisa apa? Bahkan tetua pertama yang sudah berada di alam nirwana tingkat puncak pun tidak berdaya melawan pemuda tadi dan naganya, kata salah satu murid. Tapi siapa pemuda itu? Dia menyebut dirinya dari klan Qin. Apa klan Qin memang memiliki jenius tiada tanding seperti itu? Jika benar, berarti selama ini mereka menyembunyikan kekuatan dari semua kelompok di distrik tengah dengan sangat dalam. Dia bahkan memiliki binatang spiritual dari klan naga, ujar murid lainnya. Sudahlah, ayo cepat kita pergi dan menjauh dari markas.
Jangan sampai orang itu berubah pikiran dan memburu kita lagi. Sebaiknya kita kembali ke kota dan klan masing-masing sambil menunggu kabar mengenai hasil perang di wilayah 7 klan kuno, ujar seorang murid yang berada di alam agung tingkat puncak. Usai mengatakan itu, para murid ini kembali melayang di antara pepohonan bergerak menjauh. Mereka bahkan tidak berani menonjol dengan melayang lebih tinggi. Di luar wilayah 7 klan kuno, kabar kehancuran markas Sekte Roh Alam sama sekali belum diterima oleh Aliansi Kekuatan Distrik Tengah. Mereka saat ini masih terus-menerus mengerahkan kekuatan bersama dari 5.000 orang gabungan kultivator alam mulia, alam kekosongan dan alam nirwana untuk terus berupaya meruntuhkan formasi pertahanan yang menutupi wilayah 7 klan kuno. Di langit, 2 jenderal Istana Langit, Fei Long dan Li Tian tampak putus asa. Ini kedua kalinya kita menemukan formasi pertahanan tingkat penguasa dengan kekuatan yang jauh melebihi tingkatannya. 7 klan kuno jelas memiliki harta yang mungkin memiliki kekuatan setara dengan milik klan Qin, kata Li Tian. Fei Long mengangguk membenarkan ucapan Li Tian. Dia tidak percaya formasi penguasa tingkat puncak bisa bertahan dari serangan mereka. Serangan mereka seperti diserap habis oleh cahaya ungu kebiruan sebelum mendarat di dinding formasi. Cahaya merah yang melekat di cahaya dinding formasi seakan memperkuat dinding formasi. Harta pertahanan mereka yang pasti melahirkan cahaya ungu kebiruan dan warna merah itu, kata Li Tian. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.